Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Ih, wajahnya ceria-ceria semua ini kayaknya pagi ini. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Ibu. Sehat, Bu. Iya, lihat. Sehat, semangat semua ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua belum pagi ini? Sudah, Belum, Ibu. Belum, Bu. Sudah, Ibu. Nah, kenapa belum sarapan? Datang ke sekolah, Ya. Bu. Mama nggak masak, Bu. Lambat tadi Oh, menyapu. mamanya enggak masak. Oke. Tapi bawa bekal enggak hari ini? Enggak juga, Bu. Enggak juga, Bu. Enggak Nanti juga. ditraktir sama Bu Yaya ulang tahun, Bu. Berarti nanti makan-makan di Oh, kantin. hebat. Ya, Ada yang mau terakhir, ulang tahun Ibu. ya. Ada yang mau Oke, terakhir. selamat ulang tahun ya. Panjang Terima umur, kasih, Bu. sehat. Terima kasih, teman-teman. Nanti Ibu ditraktir juga ya. Boleh, Bu. Oke, baik, Tapi terima dikasih kasih. tahu kado, Ya. Ibu. Oh, gitu. Nanti kadonya Ya. gimana kalau kita iuran aja satu kelas ya, kita kasih kado untuk Yaya. Wah, Ya, betul, Bu. mantap, Boleh, Bu. Bu. Boleh. Anak-anak, kenapa Ibu selalu tanyakan harus sarapan ya? Karena sarapan itu sangat penting ya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Karena untuk mengawali hari, kita memang harus benar-benar siap. Sangat baik untuk kesehatan dan juga untuk perkembangan otak kita. Jadi yang sampai hari ini masih sering melupakan untuk sarapan, silahkan mulai besok dipersiapkan untuk sarapannya. Sarapan nggak harus nasi, mungkin hanya segelas susu atau roti. Yang penting perut kalian terisi supaya di kelas tidak ngantuk ya karena lapar dan akhirnya nggak konsentrasi belajarnya, pikirannya udah ke kantin terus gitu ya. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, Ibu minta karena kita harus mensyukuri ya apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Ketua kelas silahkan Fitrah untuk pimpin doa pagi ini. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Fitra sudah memimpin doa dengan baik pada pagi ini. Ya anak-anak, alhamdulillah senang banget Ibu pagi ini bisa bertemu ya dengan kalian semua, anak-anak Ibu yang hebat, dengan wajah-wajah ceria, semua sehat, dan semoga nanti semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya sebelum kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga semua sudah hadir ini di sekolah. Oke, untuk Ibu cek dulu kehadiran, Ibu panggil namanya satu persatu. Akmal. Belum datang, Bu. Akmal kemana? Kemana Akmal? Masih kamar mandi, Bu. Mungkin Ke kantin, Ki, Bu. Ke toilet, Bu. kantin. Alasan ke WC tapi ke kantin. Pasti ke Oh, kantin. alasan Ki, aja itu ya. Bu. Oh, tadi sudah hadir tapi di kelas ya? Ada tadi, Bu. Ada tadi, Bu. Oh, masih ke Masih toilet. pantas. Oke. Ya. Arman, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Fitra, Hadir, Bu. Nurbaya senior, Hadir, Ibu. Nurbaya, Hadir, Bu. Nur Hidayah Dakris, Hadir, Bu. Suyanto, Hadir, Bu. Ratnawati Umar. Hadir, Ibu. Oke, ini berarti tinggal Akmal aja ya yang belum masuk kelas ya. Iya, Ibu. Pasti di singgah di kantin itu, Ibu.
Oh gitu. Coba ada mungkin yang bisa menghubungi Akmal di WA saja supaya dia bisa segera hadir di kelas. Udah Bu, Karena tadi sudah di kegiatan WA Bu. pembelajaran akan kita mulai. Sudah ya? Oke, Sudah, terima Bu. kasih. Oke, Maaf, Bu, nah baru ini masuk, Akmal Bu. sudah datang. Maaf, Bu, Dari mana telat, Bu. Akmal? Tadi Dari dari mana WC, tadi? Bu. Dari WC, Bu, tadi. Bohong itu Bu, Kenapa bohong lama Bu. betul ke WC-nya? Ada Ke WC bekas betulan atau selembutnya, ke Bu, di kantin? bibirnya. Sambil ke kantin, Bu, juga. Lapar, belum sarapan. Nah, oke, baik. Untuk kedepannya, supaya kamu bisa lebih prepare, lebih siap untuk belajar, di rumah sudah sarapan ya, atau bawa bekal. Kalau di rumah nggak sempat sarapan, jadi bawa bekal. Jadi pada saat sudah di sekolah, sampai sekolah bisa makan dulu sebelum kegiatan pembelajaran. Gitu ya, Akmal ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita mengingat dulu deh materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Materi apa kemarin yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Bioma Bu. Oke, Indah, tentang bioma. Iya Bu. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak yang pada saat kita membahas bioma kemarin? Coba Arman. Kalau yang saya ingat bioma tundra, Bu. Ada bioma tundra, berarti macam-macam bioma ya? Ya, Bu. Oke, selain bioma tundra, bioma apa lagi? Sabana. Sabana, indah, bagus. Ada lagi? Bioma hutan hujan tropis sih, Bu. Bioma hutan hujan tropis. Oke, ya itu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, pada hari ini materinya sebenarnya masih berkaitan ini dengan bioma. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu share dulu materinya. Kemarin Ibu juga sudah share ya untuk materi pembelajaran hari ini itu di Google Classroom kalian masing-masing. Sudah dibuka belum Google Classroom-nya tadi malam? Sudah Bu. Sudah dibaca ya. Jadi hari ini kita tinggal membahas materinya. Oke, ya pada pagi hari ini kita akan membahas masih di bab 2 ya anak-anak. Masih di bab 2 yaitu flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, yang akan kita belajari pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Pasti kalian semua sudah tahu itu apa flora dan fauna ya? Sudah tahu semua ya? Tahu Bu. Sudah Bu. Tahu Bu. Oke. Tiap hari kita bertemu nggak dengan flora fauna? Iya, Ibu. Kamu Bu. Oke, karena di sekitar kita juga banyak flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Ada yang tahu? Hai Bu. Kalau flora itu Ya. tumbuhan Nurbaya. Flora tumbuhan. dan fauna itu adalah hewan. Contohnya ini Fauna adalah hewan. kupu-kupu. Bagus, Ini Nurbaya. kupu-kupunya. Oke. Iya. Nah, sekarang di daerah kalian, di sekitar tempat tinggal kalian itu ada flora fauna apa saja? Saya Bu. Ya, Yanto. Kalau tempat saya itu ada contohnya orangutan Bu. Orang hutan. Terus apa Terus lagi? ada lagi yang terkenal itu sawit Bu, kelapa sawit, penghasil kelapa sawit Kelapa Bu. sawit. Oke. Bagus, Yanto. Mungkin ada yang lain yang kira-kira berbeda gitu di daerahnya nggak ada orang hutan. Iya, Ibu. Ada Di daerahku banyak Ya, juga, Bu. Papua, Cendrawasih. Kalau di Oh, ada Sulawesi, Bu, cendrawasih. ada Ya. anoa, ada Di babi Sulawesi. rusa, Oke, kanguru. baik. komodo, Bu, di Ya, Sulawesi. Fitrah tadi katanya di Papua ada cendrawasih gitu ya. Kemudian Nurbaya di Sulawesi ada apa tadi? Ada anoa, Ibu. Ada anoa. Oke, berarti dari setiap daerah itu berbeda nggak flora faunanya? Berbeda, Ibu. Ya, beda, Bu. Berbeda. Yang lain Oke. di Cendrawasih di Berbeda Papua dengan daerah yang lain. lain. Baik, coba sekarang kalian amati gambar berikut. Ini ada beberapa contoh
fauna ya yang ada di dunia. Nah, kira-kira apakah hewan-hewan tersebut menempati wilayah yang sama di alam bebas? Wilayahnya sama nggak ini? Dari beberapa contoh fauna ini. Berbeda, Bu. Beda Tidak Ibu. sama, Ibu. Berbeda. Oke. Kenapa berbeda? Mengapa demikian? Karena tempatnya yang berbeda, Ibu. Tempat yang berbeda, Iklimnya. bagus Nurbaya. Ada lagi? Letak geografisnya, Bu. Letak geografisnya yang berbeda. Oke, bagus Yanto. Ada Iklimnya. lagi yang lain? Iklimnya Bu beda. Iklim, Bu. Iklimnya juga berbeda. Oke, baik. Terima kasih ya Arman. Jadi dari beberapa jawaban teman-teman kalian tadi mengemukakan bahwa tempatnya berbeda. Penyebabnya ada dari letak geografis, wilayahnya, iklimnya. Nah, ini nanti anak-anak yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah siap semua untuk menerima materi baru? Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Ibu. Selalu semangat ya. Iya, Ibu. Baik, Iya, Ibu. Ibu lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati media PPT, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati peta persebaran flora dan fauna, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna dengan benar. Ketiga, setelah mengamati media PPT, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di dunia dengan benar. Keempat, setelah mengamati media PPT, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Kelima, setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu menganalisis ancaman kepunahan flora dan fauna dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya kepunahan flora dan fauna. Dan yang ketujuh, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik mampu menganalisis solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kepunahan flora dan fauna. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti Ibu akan sedikit nih menjelaskan materinya tentang faktor persebaran flora fauna. Kemudian nanti Ibu akan berikan satu contoh masalah kepada kalian yang berkaitan dengan ancaman kepunahan fauna yang ada di daerah kita. Jadi kita fokus daerah kita ya, yaitu Kalimantan. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menganalisis kenapa sih terjadi hewan-hewan atau fauna endemik di Kalimantan itu lama-kelamaan dia akan menjadi punah. Nanti di sesi setelah penjelasan materi ya, nanti pada saat LKPD itu akan kalian kerjakan seperti itu. Oke, kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman, apa sih faktor yang mempengaruhi? Tadi sudah ada yang menyebutkan ada iklim ya, yaitu yang atau disebut juga dengan klimatik. Kemudian ada topografi, ada faktor edafik, ada faktor biotik. Jadi ini 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita bahas satu persatu, mulai dari iklim atau klimatik. Nah, di kelas 10 waktu itu kita sudah belajar ya, masih ingat tentang iklim. Ya, apa itu iklim? Keadaan cuaca, Bu. Iya, Indah? Keadaan cuaca di suatu Keadaan tempat. cuaca. Ya, Bu. Keadaan cuaca pada suatu tempat. Ya, bagus. Ada yang mau melengkapi jawaban Indah? Ya Bu, di tempat atau wilayah yang luas dalam waktu yang lama.
Oke, di wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Jadi keadaan cuaca di suatu tempat dengan wilayah yang luas dan waktunya lama. Ya, itu berarti kalian masih ingat ya dengan materi kelas 10. Nah, berbicara tentang iklim ini, pasti ada unsur-unsurnya. Kira-kira apa saja unsur-unsur dari iklim? Saya Ibu, Ya, Mbak ya. sinar matahari Bu, Sinar matahari, oke. Apalagi? suhu udara Ibu, Suhu udara, ya. Kelembapan udara. Terus? Kelembapan udara, Bu. Kelembapan udara. Oke, baik. Terima kasih Nurbaya Ratnawati sudah. Masih ada Ibu, curah hujan Ya, juga. apalagi? Curah hujan. Curah hujan juga berpengaruh. Oke, berarti Angin. unsur-unsur iklim ya, itu cukup banyak. Kita lihat satu persatu ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Unsur-unsurnya diantaranya tadi ada suhu, ada kelembapan udara, angin, curah hujan, dan juga cahaya matahari. Nah, sekarang menurut kalian dari unsur-unsur cuaca tadi itu pengaruhnya apa terhadap flora dan fauna, terhadap persebaran flora dan fauna? Mempengaruhi persebarannya Ibu. Iya, contohnya gimana Nurbaya? Misalnya angin Ibu bisa Halo. menerbangkan Ya, hanya biji-bijian, malam. menerbangkan di rumah Mas Dijung. ke tempat Pagi-pagi lain tadi Ibu, mulai jam- sehingga dia tumbuh lagi di tempat lain. Mungkin seperti itu Ya. Ibu. Pemahaman Ya, saya. Ya, baik. Bagus Besok Nurbaya. kemarin Jadi diambil angin. anak-anak yang belajar Pak Akmal mut, Pak Akmal mut. satu. Akmal, kenapa ini Akmal? Ya Bu, sorry Bu. Ya, diperhatikan ya Akmal Ya, ya. Bu. Itu temannya tadi ada yang menjawab dengan bagus itu. Contohnya angin tadi. Disuruh Mungkin ulang Akmal saja bisa Ibu, menjelaskan suruh lagi. ulang. Apa yang sudah dikatakan Nurbaya tadi Akmal? Ya Bu, unsur-unsur cuaca Bu. Ya, apa? Yuk. Ada suhu, kelembapan, itu aja Bu saya dengar tadi. Bukan Oh, itu yang ku kelembapannya. bilang Ibu, bukan itu yang ku bilang. Soalnya tadi yang ku bilang. Nah, Apa yuk. kita bilang, Mbak ya? Akmal, tolong Akmal fokus ya untuk kegiatan Bu. pembelajaran Maaf, hari Bu. ini ya. Diperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa juga yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Ya Akmal ya. Ya Bu. Oke, ya. Baik. Tadi Nurbaya mengatakan ada angin. Nah, angin itu membantu penyerbukan ya biji-biji bunga-bunga dari tumbuhan. Itu ada yang diterbangkan kemudian oleh angin sehingga bisa membantu proses penyerbukan. Oke, kemudian suhu. Kalau kita lihat kan ada beberapa fauna yang bisanya hanya tinggal di daerah yang suhunya dingin. Dia tidak bisa tinggal di daerah suhu yang panas misalnya. Itu juga berpengaruh pada persebaran flora fauna. Kemudian kelembapan udara juga, angin tadi sudah disampaikan, curah hujan merupakan ini juga berpengaruh pada persebaran flora dan fauna karena sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Kemudian cahaya matahari. Jumlah cahaya atau durasi dan intensitas cahaya di suatu wilayah juga bisa menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan itu. Karena setiap flora fauna itu memiliki karakteristik macam-macam ya. Dia bisa hidup di daerah yang misal butuh sinar mataharinya banyak, tapi ada juga yang membutuhkan tidak terlalu banyak sinar matahari. Sehingga ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kemudian faktor penyebab kedua yaitu topografi berkaitan dengan bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan juga tingkat erosi tanah. Ini juga berpengaruh pada persebaran flora dan fauna. Kemudian faktor ketiga adalah edafik, yaitu faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Kalau kita lihat kan ada contohnya nih, tumbuhan yang hanya bisa
tumbuh di daerah kapur saja, misalnya pohon jati seperti itu. Ada juga memang membutuhkan tanah yang subur untuk tumbuh. Nah, ini akan mempengaruhi juga persebaran flora dan fauna di dunia juga. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan adalah faktor biotik. Jadi ini mungkin kalian pernah mendengar istilah rantai makanan ya. Antara tumbuhan, hewan itu sangat berpengaruh ya, saling mempengaruhi. Sehingga ini juga nanti berakibat pada proses penyebaran flora dan fauna. Tidak hanya tumbuhan dan hewan, manusia pun juga berpengaruh terhadap persebaran flora fauna. Contohnya kan sekarang ilmu teknologi itu sudah semakin canggih ya, jadi manusia sudah bisa membuat konservasi sendiri, menanam pohon dan juga membantu dalam hal penyerbukan misalnya, membantu dalam hal untuk membuat bibit unggul dan lain sebagainya. Nah, itu manusia dibantu dengan ilmu-ilmu teknologi sehingga juga bisa menyebabkan tadi menjadi penyebab dari faktor persebaran flora dan fauna. Oke, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, kita lanjut pada peta. Nah, peta ini kemarin sudah Ibu sampaikan juga ya pada saat kita membahas bioma. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita lihat lagi. Karena ini masih berkaitan juga dengan persebaran flora yang ada di dunia. Ini kemarin sudah kita bahas tentang persebaran bioma di dunia. Jadi hutan tropis, sabana, gurun, stepa, dan lain sebagainya. Kita masuk pada persebaran fauna di dunia. Nah, ini ada fauna nearktik, neotropikal, palearktik, Australian, afrotropikal atau Ethiopia. Nah, setiap wilayah ini memiliki ciri khas masing-masing, memiliki jenis fauna masing-masing. Karena tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini Bu, sekilas Ibu beri contoh beberapa fauna ya yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nanti kalian bisa cari lagi contoh-contohnya, tidak hanya ini, bisa kalian kembangkan, cari lagi di referensi yang lain seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Itu ada link-link juga yang sebagai tambahan referensi yang bisa kalian. Ini contoh fauna nearktik. Ya, kemudian fauna neotropik ada tapir, kukang, ya, siamang, menjangan dan lain sebagainya. Palearktik ini ada serigala, macan tutul, landak, panda, beruang kutub dan lain sebagainya. Ini fauna Ethiopia, gajah, zebra, burung unta, gorila dan lain sebagainya. Kemudian ini fauna Australis, ada kanguru, koala, ya. Itu fauna yang ada di dunia. Kemudian Ibu lanjutkan dengan fauna yang ada di Indonesia nih, yang ada di negara kita. Jadi ini bukan materi yang baru ya bagi kalian, karena ini dari SD sudah kita pelajari ya, persebaran fauna di Indonesia. Ada berapa tipe di Indonesia untuk faunanya? Ada 3, Ibu Guru. 3, bagus Baya. Coba sebutkan apa saja, fauna apa saja? Fauna Asia. Tipe fauna ya. peralihan. Peralihan. Kemudian fauna Australia. Australia bagus. Nah, kalau asiatis itu berada di fauna bagian mana ya? Indonesia bagian mana? Indonesia bagian barat. Bagian barat. Oke, bagus. Kalau ada di fauna Indonesia bagian tengah. Australis, ayo. Bagian timur. Tengah atau timur? Timur, Bu Guru. Oke, timur ya. Arman, diingat-ingat ya. Untuk fauna Australis itu di bagian timur. Kemudian yang fauna peralihan itu berada di Indonesia bagian tengah. Nah, oke, untuk contoh-contoh binatangnya pasti kalian semua sudah tahu ya, karena ini berada di negara kita juga.
Contohnya ini Indonesia bagian barat, ada harimau, banteng, gajah, badak berjumlah 1. Nanti contoh yang lain buka referensi yang sudah Ibu share di Google Classroom ya, Nana ya. Ini Ya, untuk Bu. Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjutkan pada LKPD atau kegiatan selanjutnya. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, kita sebelum LKPD, ini ada video ini yang bisa kalian lihat. Nah, ini video ini silahkan diamati ya, nanti karena ini berkaitan dengan kegiatan selanjutnya yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, video tentang fauna langka di Kalimantan yang hampir punah. Selamat menyaksikan. Bentar ya, masih ada iklannya nih. Baik, Bu. Bentar ya, ini Kenapa ya? iklannya kenapa Ya. banyak betul ya? Oke, sudah tampak videonya, Nana? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Kami sambil mengerjakan LKPD ya, Bu, yang sudah dikirim Ibu kemarin ini ya. Iya, LKPD sudah Ibu share juga di Google Classroom ya. Iya, Bu, sudah saya buka, Bu. Videonya sudah bisa saya buka di HP, Bu, yang Ibu kirim kemarin. Boleh nggak, Bu, saya buka pakai HP, Bu? Boleh, Pak. Boleh ya, Pak, ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Baik, Saya juga teman-teman bisa sudah lihat sambil di HP, dibuka Bu. di anunya ada dikirim Bu Fenty kemarin linknya. Berarti kita tinggal Ya. buka dulu. Siapa tahu punya Bu Fenty bermasalah. Lebih seru lihat di HP, Ibu. Ya. Ayo kelompok saya Bu Fitra sama Nurbaya kita diskusikan. Iya, Bu. Iya. Kelompok 2 sudah bekerja LKPD, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu ya. Peneliti mengembangkan kucing ini sebagai warna punah. Populasi diperkirakan akan menurun lebih dari 20% pada tahun 2020. Suara saja, ada gambar. Kucing merah hidup dan menyebar di sekitar pulau Kali. Diklik ke sana, Bu. Di ke videonya.
Sudah, Bu. Sudah saya kerja LKPD-nya. Bu, izin ke kamar mandi. Ya, Akmal, silakan. Jangan lama-lama ya ke kamar mandinya ya. Akmal keluar terus, Bu. Kan ini diperkirakan tinggal 50 ekor saja nih. Oke. Oke. Kelompok 3 sudah, Bu. Oke, tadi semua sudah melihat tayangan video. Video ini Sudah, juga udah Bu. Ibu share kemarin ya di Nah. Google Classroom. Oke, Ya, baik. sudah, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD-nya, yaitu lembar kerja peserta didik. Tolong selamatkan kami. Jadi tadi dari video itu sudah banyak gambaran ya bahwa fauna-fauna yang ada di Kalimantan itu sudah semakin punah. Nah, tugas untuk di LKPD hari ini adalah menganalisis terjadinya kepunahan fauna di Kalimantan, menemukan penyebab dan solusi. Untuk kelompok, kemarin sudah kita bagi ya untuk kelompoknya ya. Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 itu ada Akmal, Arman, dan Indah. Ya, betul ya? Yang sudah kita bagi kemarin ya. Ya, Bu. Kemudian Iya, Ibu. kelompok 2 ada Nur Hidayah, Nurbaya, dan Ratnawati. Kemudian kelompok 3 Suyanto, Nurbaya, dan Fitra. Semua sudah masuk dalam kelompok ya? Atau ada yang belum mendapatkan kelompok kemarin? Sudah, Ibu. Ya, kembali Bu, Sudah, belum datang oke. dari WC lamanya. Aku giat. Iya, Akmal ini kok suka ke WC ya? Mungkin ada pacarnya Itu, di WC, oke. Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu jelaskan dulu langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama menentukan topik. Topik sudah kita tentukan ya, yaitu tadi menganalisis terjadinya kepunahan fauna di Kalimantan, menemukan penyebab dan solusi. Kemudian sebelum kalian mengerjakan, silahkan kalian baca artikel yang sudah ada di LKPD ya, yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penurunan fauna endemik di Kalimantan, mengumpulkan data dan referensi berkaitan dengan ancaman kepunahan fauna endemik di Kalimantan, mendiskusikan faktor penyebab terjadinya ancaman kepunahan fauna endemik di Kalimantan, mendiskusikan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kepunahan fauna endemik di Kalimantan, mendiskusikan apa yang bisa dilakukan peserta didik. Jadi kalian sebagai peserta didik, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan nih untuk supaya fauna di Kalimantan tidak terancam punah atau masih bisa dipertahankan. Kemudian nanti terakhir dari hasil diskusi kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Oke, untuk referensi juga sudah Ibu share ya di Google Classroom, contoh-contoh artikel nanti bisa dibuka. Silahkan diselesaikan untuk tugas LKPD-nya. Baik, Bu. Ibu, tolong gambarnya tadi, Bu. Gambar yang mana? Selamatkan tadi loh, Bu. Yang ini? Yang di atas, Ya. Bu. Ya. Oke, ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Kelompok 1 Kelompok 1 Bu. sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Sudah juga. Kelompok 3? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Kita tunggu kelompok 3. Setelah itu baru kita presentasi ya. Ya, Bu.
Maaf Bu, baru masuk Bu. Nah, Akmal, kamu kok sering ke toilet? Kenapa, Akmal? Lagi sakit perut Bu. Sakit perut itu ya, karena tadi belum sarapan itu. Ya Bu. Oke ya. Baik anak-anak, kita mulai presentasinya ya. Kelompok berapa Ya, dulu Bu. ini yang mau maju? Kelompok Kelompoknya berapa? Akmal Ibu, ya Akmal suruh presentasi. Oke, Akmal, presentasi Akmal ya, mewakili Ya, Bu. kelompok 1 Akmal. Tunggu Bu, baru bergabung saya Bu. Lupa. Arman Nah, Bu itu Bu. Akmal ini Dari tadi Arman tuh kayaknya lalu, udah dari minggu duluan lalu Bu. kelompok 1 sudah Bu. Sekarang Arman kelompok dulu 2. anggota temannya Bu. Oke, kelompok 2 silakan. Siapa ini yang mewakili? Nur Hidayah, Nurbaya, Ratnawati. Ibu. Kelompok 2. Ibu Nur. Saya Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 Ibu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ancaman kepunahan fauna endemik di Kalimantan. Faktor yang pertama, banyak hutan yang terbakar. Kemudian yang kedua, pembukaan lahan oleh warga untuk lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, banyak hutan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang keempat, banyak yang memburu hewan-hewan liar seperti monyet Kalimantan. Dan yang kelima, pencemaran sungai ya, dari Sungai Mahakam. Kemudian nomor 2 Ibu, solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kepunahan fauna endemik di Kalimantan. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, meningkatkan konservasi flora dan fauna. Yang ketiga, memonitoring izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Yang keempat, memberikan sanksi kepada warga yang melakukan pemburuan liar. Nomor 3, sebagai peserta didik, apa yang bisa kalian lakukan agar kepunahan fauna di Kalimantan tidak berlanjut? Ya, itu tadi Bu, nomor 1 yang bisa kami lakukan sebagai peserta didik, bisa menjaga lingkungan. Yang kedua, mengkampanyekan kegiatan mencintai lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, membuat poster Ibu tentang kelestarian flora dan fauna. Dan bisa juga tidak membuang sampah ke sungai supaya tidak tercemar dan tidak mengganggu habitat flora dan fauna, khususnya untuk jenis ikan yang dilindungi di hampir punah di Sungai Mahakam. Terima kasih teman-teman sudah. Oke, bagus sekali dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Nurbaya sudah mewakili kelompok 2. Nah, kalau Ibu lihat nih hasil presentasi ini tadi baik dari kelompok 1, 2, 3 semua cukup bagus ya. Hebat semua. Ibu senang melihat hasil dari pekerjaan kalian, melihat dari hasil diskusi kalian. Semoga nanti di diskusi-diskusi yang akan datang lebih berkembang lagi. Ide-ide kreatif kalian akan muncul di situ. Oke ya, Nana? Oke, Ya, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan ini. Tidak Ibu. Tidak ada ya? Sudah lapar Ibu. Kalau aku. tidak ada, sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya nih pada kalian. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, kalian senang atau tidak? Semangat Ibu. Semangat Bu, senang Semangat, Bu. Ibu, semangat. Oke, terima Cantik kasih. monyetnya. Oh, cantik monyetnya, iya. Mukanya Kemudian kasihan, Bu. kira-kira Lucu bukan? ada nggak? Iya, ada hal yang sulit nggak yang kalian pada saat pembelajaran hari ini, yang sulit kalian lakukan kira-kira? Atau ada materi yang belum paham misalnya?
Cukup Ibu. Oke, sudah semua ya. Sudah, Bu. Sudah jelas Ibu. Sudah jelas, berarti alhamdulillah ya, materi yang Ibu sampaikan sudah bisa kalian pahami dan juga kalian merasa senang nih dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga di pembelajaran yang akan datang kita juga semakin semangat ya, supaya kelas kita ini lebih hidup, lebih semua aktif dalam pembelajaran. Baik. Sebagai penutup nanti kita akan simpulkan bersama-sama apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu atau siapa yang untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Saya Ibu. Ya Fitra, boleh, silakan. Bukan saya, Bu. Nurbaya. Nurbaya, ayo. Yang Terima lain kasih, mana ini Yaya? Kok teman-teman. nggak ada suaranya ya dari tadi? Ya, Bu. Ayo Yaya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran flora itu bisa dari iklim, Bu, bisa dari faktor tanahnya juga, Bu. Gitu, Bu. Oke. Ya, bagus. Jadi salah satu yang kita pelajari tadi adalah faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Ada iklim, ada topografi, ya. Ada faktor edafik dan faktor biotik. Ada lagi yang kita pelajari hari ini selain faktor apa lagi? Faktor penyebab terjadinya kepunahan Ibu tadi. Oke, bagus. Faktor penyebab terjadinya kepunahan fauna yang ada di Kalimantan. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya. Kalian semua sudah semangat dalam belajar hari ini. Jadi nanti untuk latihan soal, nanti kalian buka link Google Form yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Silakan nanti dikerjakan. Boleh setelah ini mengerjakan atau nanti di rumah juga tidak apa-apa. Batas waktunya sampai nanti malam jam 21.00 ya untuk latihan Iya, Bu. soal Siap, Bu. yang ada di Google Form. Oke. Pasti dapat 100, Kak, Bu. Ibu Sebelum tidak Ibu dinilai Ibu akhiri, tugas nanti- LKPD-nya Ibu. Kenapa? Tidak dinilai Bu LKP hasil diskusinya. Sudah Ibu Nantilah, Bu nilai tadi pada Nurbaya saat itu kalian buru-buru nilai presentasi, Ibu aja. sudah menilai hasil presentasi 100. kalian, terus nanti yang sudah kalian tulis juga dikumpulkan ya, setelah ini dikumpulkan di meja Ibu. Oh Seperti iya itu. Ibu. Atau nanti mau dikumpulkan di Google Classroom juga boleh ya, diupload di Google Classroom kalian masing-masing. Itu ya. Iya Ibu. Oke anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan silakan dipersiapkan juga materinya. Kita akan melanjutkan masih di bab 2 tapi sub materi yang berbeda, yaitu materi konservasi serta pemanfaatan flora dan fauna. Jadi nanti silahkan kalian pelajari materinya ya, sehingga pada saat kita di kelas materi itu sudah kalian baca semua, jadi nanti lebih enak kita mempelajari di kelas. Oke, baik anak-anak, tak terasa waktu sudah hampir habis ya ini untuk pembelajaran pagi ini. Nggak kerasa ini karena kalian semua aktif, jadi Iya, waktu seru berjalan sekali, cukup Bu. cepat. Iya, ada yang lapar ini kayaknya ya. Ya, sebentar lagi ada waktu istirahat. Yang tadi belum sarapan boleh membuka bekalnya atau boleh jajan di kantin ya untuk sarapan dulu sehingga nanti di jam selanjutnya kalian sudah lebih enjoy lagi dalam belajar. Oke, tetap semangat semuanya ya. Semangat Oke, Ibu. baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa penutup hari ini? Tadi sudah dibuka oleh Fitra. Arman, silakan tutup doa Arman. Akmal, Bu. Akmal, Bu, suruh berdoa, Bu. Karena dia Akmal atau Akmal?
belakang lagi kayaknya. Akmalnya Bu. ini ke toilet Ya, Bu, lagi saya, kayaknya. Bu. Yuk. Saya, Bu. Ya, oh ada Akmal ya. Silakan Akmal Ya. ditutup doa. Ya, Bu. Makasih, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Akmal sudah memimpin doa penutup pada hari ini. Ibu berharap untuk pertemuan selanjutnya kalian semua bisa hadir, semua sehat ya. Kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu.